어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anika Dek Cinta Ari Utami nomor absen 7 dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini, saya akan membuat tugas P5 yang bertemakan kebekerjaan, yaitu mewawancarai seseorang yang bidang keahliannya sama dengan saya. Mari simak video saya. Baik, selamat siang kakak. Terima kasih telah bersedia untuk saya wawancarai. Sebelumnya, boleh saya mengetahui siapa nama lengkap kakak? Baik, selamat siang adik. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Titi Dwi Palasari. Saya berasal dari Gianyar. Apakah ada pertanyaan yang ditanyakan? Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaan, berapa sih umur kakak? Kebetulan tahun ini saya masih 24 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaan kakak itu apa sih? Kalau untuk pekerjaan, kebetulan saya bekerja di sebuah kota di Ubud. Untuk jurusan, saya sebelumnya mengambil jurusan sarjana ekonomi, tepatnya manajemen. Tapi saya bekerja mengajar di TK. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada potensi di sumber daya alam? Tentunya pasti ada. Untuk potensi itu seperti hutan, laut, tambang, bahkan di pariwisata juga ada. Baik, yang kedua, apakah ada potensi di sumber daya manusia? Untuk di sumber daya manusia juga tentunya ada. Contohnya seperti karyawan, pegawai, pimpinan perusahaan, mahasiswa, bahkan pengangguran juga ada. Dan juga dalam pendidikan, dalam mata pencaharian juga merupakan potensi di sumber daya manusia. Baik, potensi mana sih yang belum dikembangkan saat ini kak? Kalau menurut saya mungkin hampir banyak potensi yang belum dikembangkan, tapi yang lebih saya lihat itu ada di potensi di hutan, di sumber daya alam, di mana hutan merupakan paru-paru dunia dan sumber kehidupan bagi manusia. Hutan juga sebagai penopang air agar tidak terjadinya erosi atau longsor. Hutan juga merupakan tempat tinggal bagi satwa langka yang tentunya harus kita lindungi. Baik, permasalahan apa yang menyebabkan potensi tersebut terhambat kak? Menurut saya, permasalahan yang sering terjadi itu masih seringnya terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran udara oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga populasi hutan di Indonesia seringkali bisa hampir punah atau hancur oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Baik, apa sih tantangan dalam mengembangkan potensi tersebut kak? Untuk tantangannya dalam mengembangkan potensi itu tentunya harus ada kesadaran. Di sini saya melihat masih kurangnya kesadaran dan kepedulian pemerintah atau masyarakat sekitar terhadap pentingnya pengembangan potensi dalam sumber daya alam, khususnya di hutan tersebut. Yang kedua, saya melihat kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan sumber daya alam tersebut. Baik, apakah potensi ini dapat dijadikan peluang kerja atau usaha kak? Menurut saya tentunya pasti bisa, yaitu jika hutan kita jaga dan kita rawat dengan baik, pastinya akan menghasilkan hasil hutan yang dapat kita jadikan usaha seperti kayu hutan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, dan lain sebagainya. Tentunya semua sangat penting diperlukan dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, yang terakhir nih kak, menurut kakak apa sih yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut? Menurut saya, hal yang dapat dilakukan adalah membantu melestarikan hutan tersebut seperti menanam hutan kembali atau reboisasi, melarang penebangan hutan sembarangan, menerapkan sistem tebang pilih atau tebang tanam, membuat sebuah cagar alam sebagai cagar alam bagi hewan langka yang harus dilindungi. Baik kak, sekian yang mau saya sampaikan kepada kakak. Terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan. Mohon maaf jika saya mengganggu kakak. Saya pamit dulu ya kak. Terima kasih adik, semoga dapat bermanfaat bagi adik. Semoga kakak juga tambah sukses ke depannya. Ya, terima kasih banyak. Sekian video wawancara dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. 버스 안에서 going 이불 속에서